Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat kita semua. Kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit pencerahan terkait dengan pemahaman tentang best practice dalam kegiatan atau keberadaan lokasi proklim di seluruh Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan lomba generasi KBA atau Gerakan Bersama Sadar Iklim KBA yang dilaksanakan oleh Astra bekerjasama dengan KLHK. Nah, ada mungkin yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan best practice? Jadi best practice ini diartikan sebagai pengalaman terbaik penggiat lingkungan yang dapat menginspirasi banyak orang, terutama penggiat lingkungan ini yang berada di lokasi proklim, apapun kelasnya. Jadi dari proklim Pratama sampai proklim Lestari. Jadi pengalaman terbaik apa yang mereka rasakan. Nah, dari pengalaman ini tentu kita pengen tahu pengalaman di bagian mana dan seperti apa begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sekedar pencerahan saja sehingga nanti Bapak Ibu, teman-teman dapat memposisikan pengalaman terbaik itu di seperti apa. Misalnya, jika ini adalah sebuah kelerengan dari dataran tinggi, kemudian ini ke arah dataran rendah, maka lokasi proklim ini sebenarnya kan tersebar di mana-mana, ya, termasuk yang pemahaman seperti ini. Nah, best practice atau pengalaman terbaik dari penggiat lingkungan itu bagaimana? Misalnya, ketika lokasi berada di atas, itu melakukan apa? Misalnya, best practice-nya adalah bagaimana upaya melakukan pemanenan air hujan, misalnya, atau upaya melakukan peresapan air dengan cara apa, berapa luasan, menggerakkan berapa orang, ya, terus kemudian berdampak seperti apa, ya, itu juga termasuk pengalaman terbaik dari yang mereka lakukan. Atau mungkin melakukan perlindungan mata air, ya, perlindungan mata air, atau mungkin di daerah bawah bagaimana penanggulangan banjir, bagaimana melakukan upaya drainase dengan berbagai cara, ya, bagaimana melakukan upaya-upaya penanaman atau pembuatan embung, ya, atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan konservasi baik dari kawasan hulu maupun sampai ke kawasan hilir. Ini juga bisa kita lihat kalau dari pengertian atau pemahaman agroforestry atau wanatani dan agrokompleks atau pertanian terpadu, maka kegiatan dari penggiat lingkungan ini berada di kawasan mana. Mungkin mereka ada ide-ide menarik, pengalaman menarik ketika menjaga hutan, melestarikan hutan dari pembalakan atau pencurian kayu, atau menjaga hutan dari kebakaran misalnya. Bagaimana menggerakkan sarana swadaya agar masyarakat turut bersama menanggulangi kebakaran hutan. Kemudian terkait dengan peternakan, bagaimana misalnya upaya-upaya pemanfaatan ternak yang terkoneksi dalam urusan pertanian terpadu, misalnya dengan pemanfaatan kotoran untuk kompos atau pupuk kandang, atau urin untuk pupuk cair misalnya, atau pertanian, pola-pola pertanian organik misalnya yang dilakukan, atau perikanan, jadi misalnya mina padi dan sebagainya. Jadi ini adalah pengalaman terbaik yang mereka lakukan terkait dengan pemanfaatan alam dikaitkan dengan agrokompleks atau pertanian terpadu. Atau juga bagaimana dari konektivitas antar sistem tadi, jadi misalnya bagaimana memadukan antara pertanian dengan kehutanan dalam satu hamparan begitu, sehingga membangun sistem lingkungan yang memberikan keuntungan secara ekonomi misalnya, atau memadukan antara pertanian dengan perikanan atau perikanan dengan peternakan dan sebagainya. Itu ide-ide kreatifnya seperti apa. Nah, begitu juga kalau melakukan aksi-aksi terkait pemberdayaan masyarakat misalnya. Jadi pemberdayaan masyarakat itu misalnya bagaimana upaya mereka mendampingi masyarakat, ya, pengalaman terbaiknya mereka seperti apa. Karena mendampingi masyarakat itu juga tidak mudah, ya. Ada masyarakat yang mungkin sulit diajak berkembang, ada yang menentang, ada yang malu-malu, ada yang sangat pasif, dan sebagainya. Ada juga yang meremental bayaran dan sebagainya. Nah, ini juga merupakan tantangan dari para penggiat lingkungan tersebut. Atau mungkin mereka punya pengalaman dalam peningkatan kualitas SDM ataupun dalam kelembagaan misalnya.
Begitu juga bagaimana mendorong masyarakat agar komunikatif dan membangun jejaring itu seperti apa. Atau mungkin terkait teknologi yang mereka kuasai, misalnya tokoh tersebut menguasai dalam pembuatan pupuk organik, menguasai dalam pembuatan biogas, ya, menguasai dalam pembuatan UMKM yang berwawasan lingkungan dan sebagainya. Atau tokoh tersebut membantu dalam proses penciptaan pasar, jadi dari produk-produk yang dihasilkan. Atau juga dalam kaitan dengan pengawalan, ya misalnya pemimpin tersebut mengawal proses dari yang tadinya tidak ada apa-apa, kemudian sekarang menjadi berdikari dan mandiri. Atau dalam hal membangun kebijakan, misalnya membuat peraturan-peraturan berbasis kelompok, yang tadinya undang-undang kemudian diturunkan menjadi peraturan di tingkat kelompok. Atau juga kemampuan mereka dalam membangun jejaring sehingga banyak pihak yang kemudian membantu mendampingi lokasi-lokasi yang mereka berdayakan. Atau juga terkait dengan fundraising, jadi istilahnya terkait dengan pengaliran dana atau bagaimana mengajukan proposal-proposal kepada para pihak donatur sehingga turut membantu memperlancar dalam kegiatan lingkungan di sekitarnya. Nah, bisa juga terkait dengan bagaimana membangun jejaring kerjasama yang dilakukan. Nah, apakah kerjasama di bidang keilmuan atau berdasar keahlian tertentu, atau mungkin karena mempertimbangkan kearifan lokal, atau mungkin untuk membangun informasi-informasi atau terkait dengan bantuan barang dan jasa yang dilakukan. Atau mungkin juga bisa membangun agar para pihak itu membuat percontohan yang ada di lokasi itu untuk tujuan-tujuan yang mendorong ke arah kegiatan proklim. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran penggiat lingkungan tersebut misalnya dalam mendorong kemitraan proklim, yaitu hubungan kolaborasi dan sinergi dari para pihak, ya misalnya bagaimana mendorong perusahaan agar mau mengucurkan CSR-nya untuk membantu desa-desa yang ada di proklim tersebut. Atau mungkin dari pemerintah daerah dengan dana APBN, APBD, sampai dana desa. Bagaimana agar mereka bisa dialokasikan untuk membantu dalam kegiatan proklim. Nah, pengalaman terbaiknya itu seperti apa? Atau juga membangun jejaring perguruan tinggi dengan tridharmanya, bagaimana pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat itu bisa dipraktekkan misalnya dengan program KKN, penyuluhan, pelatihan, ya, dan sebagainya. Kemudian juga dari lembaga swadaya masyarakat, bagaimana agar mereka juga punya kemampuan atau kemauan untuk melaksanakan program dan pendampingan di lokasi tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, bahwa penyusunan best practice ini tujuannya adalah untuk bagaimana agar mereka para penggiat lingkungan ini mampu share pengalaman, ya, mampu share pengalaman agar pengalaman-pengalaman ini menginspirasi bagi pelaku-pelaku proklim yang lain atau di daerah yang lain, dan sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan permasalahan dan potensi yang ada di lokasi tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.